Jadi semakin tua itu semakin kita punya beban. Entah itu nanti mungkin untuk kehidupan keluarga, anak gitu, atau mungkin bahkan mau ngasih orang tua gitu. Makanya memang DPLK ini baiknya dilakukan sedini mungkin. Mumpung kita masih single, mungkin kita masih millennials umur baru kerja gitu ya. Karena memang sebenarnya pensiun ini lebih menekankan bagaimana cara kita mempersiapkan kesejahteraan kita pada saat kita memasuki usia pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower, Jakarta. Nah, di sesi podcast Muamalah Talk kali ini kita akan bahas tentang yang namanya manajemen keuangan nih. Karena di sekolah-sekolah di Indonesia, baik dari perguruan tinggi, sekolah-sekolah menengah dan sebagainya itu jarang sekali nih. Kalau misalnya nih kita punya uang 10 juta, biasanya nih kaum milenial zaman sekarang lebih milih untuk beli gadget baru. Padahal sebenarnya bisa disiapkan untuk dana pensiun. Nah, gimana sih manajemen keuangan yang baik dan seperti apa yang harus dilakukan milenial agar punya persiapan untuk dana pensiunnya? Nah, kali ini kita sudah kedatangan langsung narasumbernya dengan Mas Arif Hidayat. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arif. Mas Arif Hidayat ini selaku marketing manager DPLK Muamalat nih. Jadi apa sih DPLK Muamalat itu? Nanti kita akan tanya-tanya langsung nih terkait dengan persiapan dana pensiun sejak dini ya Mas Arif ya. Betul. Boleh kenalan dulu dengan BMers? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMers semuanya apa kabar? Perkenalkan, saya Arif Hidayat, saya dari DPLK Syariah Muamalat. Di sini kita ingin coba enlightenment gitu ya teman-teman milenial semua untuk dapat memahami dan juga mengencourage bahwa pensiun itu bukan hal yang sulit untuk disiapkan. Sedini mungkin kita siapkan. Karena apa? Karena semakin sedini mungkin maka beban yang kita berikan itu semakin kecil. Kalau misalnya kita siapkan nanti pada saat sudah menjelang pensiun itu pasti sangat berat. Oke, gitu. jadi memang harus disiapkan sejak dini ya. Betul. Oke. Betul. Kalau gitu nih Mas Arif nih, biar BMers di luar sana juga lebih paham nih ya. Kan jarang nih anak muda mendengar kata pensiun, masih muda nanti aja gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih? Menurut Mas Arif sendiri, kenapa sih pensiun itu tuh harus dipersiapkan sejak dini? Kan itu masih lama ya. Misalnya nih milenial sekarang usia produktifnya dimulai dari usia 24 tahun ya. Untuk usia yang baru-baru mulai bekerja mungkin ya secara produktif. Nah, itu seperti apa dan bagaimana sih, kenapa harus sudah disiapkan sih sejak awal gitu? Iya, baik. Jadi memang baiknya dana pensiun itu dilakukan sedini mungkin. Karena apa? Karena once kita sudah mencapai usia yang sudah cukup tua, itu ada yang namanya traditional sandwich generation gitu ya. Paling sih sering denger nih ya sandwich generation. Di mana usia 30 sampai dengan 50 tahun itu dia harus membiayai di atasnya dan juga di bawahnya. Gitu di ya. tengah-tengah makanya sandwich. Betul, sandwich betul. Jadi semakin tua itu semakin kita punya beban. Entah itu nanti mungkin untuk kehidupan keluarga, anak gitu, atau mungkin bahkan mau ngasih orang tua gitu. Makanya memang DPLK ini baiknya dilakukan sedini mungkin. Mumpung kita masih single, mungkin kita masih millennials umur baru kerja gitu ya. Karena memang sebenarnya pensiun ini lebih menekankan bagaimana cara kita mempersiapkan kesejahteraan kita pada saat kita memasuki usia pensiun. Kita tidak mungkin bekerja selamanya nih Mbak Erlina. Betul. Ada batasan maksimal di perusahaan. Misalkan di perusahaan A dia usia pensiunnya karyawannya adalah 55 atau 56 tahun. Maka ketika lebih dari itu kita sudah tidak punya pekerjaan. Yang tadinya kita punya gaji per bulan, punya upah per bulan, setelah itu kita sudah tidak punya penghasilan apapun. Nah, itu yang harus teman-teman millennials, BMers pahami, bahwa memang pentingnya mempersiapkan usia pensiun itu harus dilakukan sedini mungkin. Begitu. Karena memang usia pensiun itu tuh tidak sebentar. Let's say misalkan kita masuk bekerja 24 tahun nih, usia 24 tahun lulus kuliah S1 misalkan. Usia pensiun kita 56 tahun. Dari 24 sampai dengan usia 56 itu ada sekitar 32 tahun kita bekerja.
32 tahun itu kita punya gaji, kita punya penghasilan. Nah, ternyata orang Indonesia usia harapan hidupnya itu panjang. Sampai dengan 74 tahun terakhir ini gitu ya. 74 tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia per 2021 kemarin itu usianya panjang, 74 tahun. Dari usia pensiun 56 sampai 74 tahun itu kan tidak sebentar. Ada 18 tahun di situ. Betul. Yang kita tidak punya penghasilan lagi, kita tidak punya gaji lagi gitu ya. Kalau misalkan tidak kita siapkan dari sekarang, kapan gitu. Jadi ini juga harus kita pahami bersama bahwa pentingnya mempersiapkan usia pensiun, karena pensiun nanti itu tidak sebentar, teman-teman. Apalagi ada hal lain yang mempengaruhi, misalkan inflasi gitu ya. Atau mungkin tingkat kesehatan kita pada saat nanti tua kan belum tentu sehat terus. Itu juga harus kita siapkan. Nah, persiapan itu yang harus kita lakukan sedini mungkin saat ini. Gitu, dan saya lihat memang saat ini milenial sepertinya lebih cerdas ya untuk melakukan investasi, karena mungkin pilihan investasi lebih banyak dan juga toolsnya lebih mudah gitu ya. Kita misalkan mau investasi beli saham atau mungkin mau beli mau berdeposito, itu saat ini lebih mudah. Tidak perlu datang ke bank, tidak perlu datang ke luar, cukup pakai gadget itu sudah bisa melakukan investasi. Begitupun dengan DPLK saat ini. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya, penting sekali nih mempersiapkan sejak dini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief, kita tuh punya yang namanya produk ya, Mas Arief ya, DPLK Muamalat. Ini apa sih? Kepanjangannya apa? Atau seperti apa nih biar BMers juga tahu dulu nih, oh ada loh ternyata di Muamalat produk untuk mempersiapkan dana pensiun gitu. Ya, baik. Jadi kalau misalkan di DPLK itu, DPLK Syariah Muamalat, kita tagline-nya pinter. Pinter, pinnya pensiun, ternya terencana. Pinter. Jadi kita selalu bilang kepada calon peserta kita, orang pinter pensiunnya di DPLK Syariah Muamalat. DPLK Syariah Muamalat itu kepanjangannya apa ya? Mungkin biar mungkin banyak juga BMers yang masih belum tahu ya DPLK itu apa sih gitu. Bedanya dengan Dapen apa, terus dengan insuran seperti apa. Jadi memang kami lembaga keuangan sama seperti Dapen. DPLK itu adalah dana pensiun lembaga keuangan. Kami DPLK Syariah Muamalat adalah pendirinya adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, BMers. Jadi memang kami adalah badan yang khusus mengelola dana pensiun untuk masyarakat umum. Gitu. Masyarakat umum siapa saja, tidak terbatas karyawan ya, pekerja formal, tetapi buat para BMers, teman-teman semua gitu ya, yang pekerjaannya informal seperti misalkan ibu rumah tangga atau mungkin petani atau mungkin nelayan, orang tuanya gitu ya, itu juga bisa didaftarkan gitu ya, diikut sertakan menjadi peserta DPLK Syariah Muamalat. Seperti itu. Oke, dan gimana nih untuk pembukaannya sendiri seperti apa? Berarti bisa dibuka secara perorangan ya, Mas Arief ya? Betul. Ibu rumah tangga bisa, pekerja informal bisa, dan gimana nih dengan cara pembukaannya? Kemudian mungkin penyetorannya seperti apa gitu? Jadi memang kalau untuk pembukaan itu kita ada 2 tipe. Ada online, ada offline. Oh, udah bisa online nih, BMers nih. BMers sudah bisa online. Jadi kalau misalkan mau offline, mungkin ada orang yang pengen firm, tahu ke lokasi, ke Bank Muamalat, itu bisa. Tinggal datang ke Bank Muamalat terdekat, gitu ya. Pembukaan produk DPLK Syariah Muamalat di semua jaringan Bank Muamalat di Indonesia itu bisa. Nah, terus yang kedua ini mungkin tidak perlu keluar rumah, gitu ya. BMers bisa langsung buka gadget saja, masuk ke website kita, gitu ya, di https://www.dplksyariahmuamalat.co.id. Itu di situ ada menu gabung sekarang. Nah, di situ bisa melakukan yang namanya online registration. Jadi teman-teman BMers tidak perlu keluar rumah, mungkin lagi pandemi atau mungkin mager juga mungkin, itu bisa langsung mendaftarkan diri untuk menjadi peserta DPLK Syariah Muamalat. Jadi bisa offline, bisa online, nih banyak pilihannya. Jadi udah mudah ya. Dana pensiun itu sejak dini harus dipersiapkan, dan di DPLK Muamalat ini BMers bisa dengan mudah nih, bisa offline datang ke cabang atau bisa registrasi melalui websitenya ya. Betul. Mas Arief ya. Nah, kemudian kira-kira nih kalau untuk pekerja formal misalnya ya, berapa persen sih dari penghasilan yang seharusnya idealnya disisihkan untuk persiapan pensiun ini? Ya, baik. Jadi kalau Mbak Erlina ya, kalau misalkan secara regulasi besaran iuran masih belum ditentukan, karena sifat DPLK itu masih sukarela ya, berbeda dengan mungkin BPJS.
BPJS sendiri kan sudah ada patokannya gitu ya, sekitar 5,7% dari upah sebulan untuk disisihkan pencadangan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau misalkan DPLK memang sifatnya masih sukarela, itu iurannya masih sebenarnya belum ditentukan, jadi lebih fleksibel. Oh, gitu. Jadi nggak ada harus sekian gitu ya. Tidak harus sekian. Okay. Tidak harus sekian. Gitu lebih fleksibel, iurannya mau berapapun monggo silahkan. Terus juga dari segi jangka waktu iurannya mungkin berbeda nih teman-teman, seperti asuransi kan, mungkin insurance mereka premi nyebutnya ya. Kalau DPLK adalah iuran betul. Kalau misalkan tabungan mungkin nabung gitu ya. Nah, kalau DPLK itu iuran ini sifatnya fleksibel dari segi nominal dan juga dari segi kapan mengiurnya gitu. Jadi mau sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, atau mungkin mau lewat dulu deh bulan ini gitu, nggak masalah. Dan jadi kayak menabung ya? Kayak menabung, betul ya? Sekali. Tapi untuk dana pensiun. Ya, betul. Jadi memang kita seperti menabung, tapi memang spesifik tujuannya untuk pensiun. Kalau menabung kan mungkin general ya, tujuannya mungkin untuk transaksional atau mungkin menabung untuk pendidikan anak. Nah, kalau misalkan di DPLK atau di dana pensiun itu sama seperti tabungan, tetapi lebih spesifik untuk dana pensiun. Seperti tentunya dengan benefit yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tabungan. Karena apa? Karena terkait pajak investasi. Kalau misalkan kita naruh deposito misalkan atau naruh tabungan gitu ya di bank manapun teman-teman BMers, jadi kena pajak 20%. Kena pajak 20%. Itu investasinya kena pajak 20% setiap bulan. Nah, tetapi kalau misalkan kita mencadangkan dana pensiun melalui DPLK, investasinya free tax. Jadi tidak kena pajak 20%. Ya. Betul. Oke, jadi keuntungannya lebih maksimum dibanding tabungan. Betul. Nah, kira-kira ada minimal untuk iurannya kah DPLK ini? Jadi kalau misalnya tadi ada yang pekerja formal atau informal yang mungkin punya usaha, dia mau buka DPLK nih, kira-kira minimal harus berapa atau bisa ya berapa aja gitu. Oke. Kalau misalkan di DPLK Syariah Muamalat mungkin berbeda ya dengan DPLK yang lain. Kalau misalkan di DPLK Syariah Muamalat memang kami ini ada regulasi internal, iuran per sekali iuran tuh minimal Rp100.000 saja, Mbak Erlina. Itu per bulan ya atau per bulan. Per sekali iuran. Okay. Itu minimal Rp100.000. Itu boleh per bulan atau mungkin boleh per 2 bulan gitu. Itu monggo silahkan. Itu sifatnya fleksibel, tapi sekali iuran itu minimal Rp100.000. 1 bulan ya. Kalau kita pikir-pikir 100.000 sekarang itu sebetulnya bukan nilai yang terlalu besar ya. Betul. Kan teman-teman juga misalnya nih beli gorengan atau beli kopi ya. Gorengan harganya sekarang aja udah 2.000 ya. 2.000, 3.000, dan ini 100.000 per bulan. Itu bisa diibaratkan kalau misalkan kita beli gorengan sehari dikali jumlah hari dalam 1 bulan, itu udah 100.000 ya Mas Arif ya. Betul. Jadi 100.000 dalam sebulan dibagi 30 ya berarti kan 3.000 something ya. Kita menabung setiap harinya untuk DPLK gitu. Betul. Menurut saya ini tidak berat BMers. Karena apa? Karena sangat minim, sangat sangat mudah dan juga sangat murah gitu ya. Tetapi ini jangka waktunya manfaatnya jangka panjang gitu. Jadi untuk kita juga bukan duit hilang, bukan. Jadi kita nyebutnya kalau iuran DPLK itu bukan duit hilang, Mbak Erlina, tetapi ini adalah bagian kebahagiaan yang tertunda saja. Jadi harus disiapkan dari awal. Apalagi kalau misalnya anak muda zaman sekarang tuh kalau jajan makanan kekinian sekali misalnya pakai pesan online, itu jajannya juga biasanya lebih dari 100.000 ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya 1 bulan 100.000 untuk dana pensiun untuk persiapan masa depan, itu harusnya bisa jangan dipikir-pikir lagi gitu ya. Betul. Okay. Karena untuk masa depan kita kan ya gitu. Kalau bukan kita yang memikirkan ya siapa lagi gitu. Oke, jadi mulai sekarang nih BMers mungkin kalau punya pengeluaran bulanan atau harian yang kira-kira sifatnya konsumtif, lebih baik sih dialihkan ke dana pensiun tadi ya Mas Arif ya. Betul. Apalagi Muamalat nih punya produk DPLK Muamalat yang tadi sudah disebutkan pembukaannya mudah dan juga fleksibel. Jadi misalnya fleksibel ini saya mau setor sekarang nih bulan ini,
kemudian bulan depan aduh kayaknya lagi seret nih keuangan gitu ya, jadi bisa ya untuk bulan depannya lagi. Iya, jadi nggak mesti harus mengikat gitu ya, jadi fleksibel dan nggak ada beban gitu istilahnya ya. Betul. Hampir sama seperti tabungan sih. Jadi kalau misalkan bulan ini mau libur dulu deh, iurannya iuran DPLK dulu. Tidak ada penalti, tidak ada ketentuan yang mengharuskan peserta melakukan iuran secara berkala, itu tidak. Jadi benar-benar fleksibel, insya Allah mudah murah dan murah dan mudah gitu. Okay. Nah, kemudian gimana nih Mas Arief terkait dengan si DPLK ini, produk unggulannya apa aja sih yang ditawarkan gitu? Kemudian kalau dibanding dengan produk mungkin dana pensiun lainnya, itu keuntungannya seperti apa? Apa sih benefit lebihnya gitu dibandingkan produk-produk dana pensiun lainnya? Ya, jadi memang I would say semua DPLK sama, regulasinya sama, undang-undangnya sama, kita dinaungi oleh Undang-Undang Dana Pensiun nomor 11 tahun 92. Jadi secara regulasinya sama gitu ya. Nah, tetapi memang membedakan antara satu DPLK dengan DPLK yang lain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah dari segi return investasi gitu ya. Karena return investasi di DPLK 1 dengan di DPLK yang lain itu berbeda-beda. Gitu. Misalkan DPLK A misalkan sekian persen, DPLK B sekian persen, pilihan paketnya seperti apa gitu ya. Nah, itu berbeda. Nah, kelebihan DPLK Syariah Muamalat karena kita adalah DPLK Syariah satu-satunya BMers di Indonesia sampai saat ini. Jadi memang kita adalah DPLK Syariah full fledged satu-satunya di Indonesia dari hulu ke hilir gitu ya. Ini juga menjadi keuntungan bagi mereka yang mungkin ingin menabung atau mempersiapkan masa pensiun yang lebih berkah. Gitu ya. Nah, itu tenang ya. Itu mungkin yang tidak dimiliki oleh DPLK lain gitu. Itu nilai utamanya DPLK Syariah Muamalat. Karena apa? Karena teman-teman yang punya DPLK manapun itu teman-teman adalah orang yang futuristik. Bener. Orang yang futuristik yang ke depan ya, jauh ke depan. Betul. Selagi muda mempersiapkan pensiun gitu ya, pensiun kan masih lama gitu. Banyak orang beranggapan bahwa pensiun mah gimana nanti aja. Sebenarnya kata-katanya bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Betul Mbak Erlina. Jadi mikirnya harus seperti nanti gimana nih gitu. Kita harus pikirkan dari sekarang gitu. Jadi memang orang yang ber-DPLK itu saya bilang futuristik. Tetapi orang-orang atau peserta yang sudah menjadi ber-DPLK syariah itu lebih futuristik. Karena apa? Karena dia bukan hanya memikirkan pensiun, tetapi dia memikirkan akhirat untuk muslim. Masya Allah ya. Jadi itu tadi ya, DPLK Syariah Muamalat ini merupakan dana pensiun pertama dan satu-satunya ya yang syariah dari hulu ke hilir. Jadi insya Allah lebih berkah dan juga lebih tenang mempersiapkan masa pensiun ya Mas Arief ya. Oke nih, tadi kan sudah dijelaskan cara pembukaannya mudah, bisa offline, bisa online. Kemudian juga tadi fitur-fiturnya juga sudah dijelaskan ya. Ada paket-paketnya nggak? Atau bisa nggak sih misalnya nih satu orang buka lebih dari satu rekening DPLK gitu misalnya? Itu gimana ya? Atau keunikan lainnya nih dari kalau misalnya BMers membuka dana pensiun di DPLK ini gitu. Ini unik sekali loh gitu yang perlu di-highlight. Jadi memang keunggulan kita karena syariah tadi, terus juga kita mendapatkan penghargaan juga ya. Mungkin teman-teman BMers bisa lihat servis kita dibandingkan dengan DPLK lain gitu. Itu monggo silakan bisa lihat Google review. Itu hal termudahnya. Kan biasanya kalau kita beli makanan online gitu ya, kita ngasih bintang 1, bintang sampai bintang 5. Begitu jadi sudah ada ya reviewnya? Sudah ada reviewnya. Di Google juga sudah ada ulasan-ulasan gitu. Jadi bukan Mas Arief aja nih yang ngomong ini bagus, tapi ulasannya dari masyarakat yang sudah secara umum sudah membuka DPLK gitu ya. Sudah merasakan benefit dari DPLK Syariah Muamalat itu bisa dilihat di Google review. Nah, terus terkait paket investasi, memang di kita itu ada 3 paket investasi. Yang pertama paket A, kita nyebut paket A karena mudah ya, paket A, paket B dan paket C. Kita pakai abjad semua. Paket A itu yang konservatif, paket B itu yang moderat, paket C itu agresif. Nah, paket A ini 100% ke deposito syariah.
karena kita memang DPLK Syariah satu-satunya di Indonesia, kembali lagi semua investasi yang dilakukan DPLK Syariah Muamalat itu ke instrumen investasi yang syariah juga. Gitu. Paket A itu ke deposito syariah, paket B itu ke deposito syariah dan sukuk gitu ya. Sukuk itu kan obligasi syariah ya. Betul. Terus paket C itu deposito syariah, saham syariah dan reksadana syariah yang agresif. Gitu. Jadi memang semuanya paket investasi yang kita hidangkan gitu ya untuk para peserta itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ini sudah disetujui oleh DPS kita. Karena kita punya DPS juga dengan pengawas syariah. Oke, jadi ada 3 paket dan semuanya tuh syariah ya, dan ini tinggal disesuaikan sama profil resiko dari BMer saja ya. Betul. Jadi kalau mau yang aman mungkin A atau B ya, paket lebih agresif, mau mungkin returnnya lebih tinggi tapi ada resikonya juga, yaitu paket C gitu ya. Jadi pilihannya udah banyak banget nih. Nah kemudian gimana nih Mas Arief, ini bener-bener daging semua yang kita omongin ini ya, dana pensiun, dan salah satu hal yang bisa BMers coba untuk berinvestasi adalah menaruh dana untuk persiapan pensiun ini ya. Nah ada pesan kesan nggak nih untuk milenial di luar sana yang sekarang mungkin masih bingung mau buka investasi atau terkait dana pensiun ini, mungkin dari Mas Arief biar lebih keren lagi nih. Jadi memang kalau untuk para millennials nih ya, kaum yang saat ini belanja itu lebih mudah ya. Tinggal pencet di rumah aja barang datang gitu. Betul. Nah itu tidak masalah selama memang kebutuhan itu urgent atau memang kita butuhkan. Tetapi memang ada hal-hal yang kita juga harus perhatikan. Karena apa? Karena ketika kita saat ini terlalu konsumtif gitu ya, tidak memikirkan pensiun kita, dikhawatirkan nanti kita pensiun tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena survei menyebutkan bahwa saat ini milenial kalau ditanya, kamu pensiun mau gimana? Jawabannya itu mayoritas sudah 3. Ada 3 jawaban. Pertama adalah mayoritas nggak tahu, gitu. Itu pertama. Kedua adalah usaha. Usaha. Nah, yang jawab usaha itu ada yang dia nggak tahu mau usaha apa, modalnya dari mana belum tahu. Modalnya baru niat ya. Baru niat, tapi udah kepikiran gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini adalah ikut anak. Gitu. Jadi jawabannya adalah betul ikut anak gitu. Jadi memang jawaban mayoritasnya seperti itu. Dan saya ingin sekali teman-teman BMers itu ketika ditanya pensiun kamu nanti gimana, jangan jawab belum tahu atau nggak tahu ya. Tetapi memang lebih baik lagi ketika ditanya saya pensiun seperti apa, saya sudah punya DPLK Syariah Muamalat, nanti dari hasilnya akan saya buatkan sebagai modal usaha gitu ya. Itu lebih konkret. Karena apa? Karena masa depan kita yang tentukan BMers. Dan cara ini mudah saat ini ya. Semua investasi saya rasa bagus, baik itu dimanapun, baik mungkin saat ini teman-teman BMers ada yang investasinya mungkin logam mulia atau mungkin investasi di lembaga keuangan lain, itu monggo silahkan. Tetapi memang DPLK ini memiliki kelebihan, yaitu adalah itu tadi, investasinya bebas pajak gitu, dan sangat mudah dan sangat murah itu tadi ya, ringan dan transparan. Ringan, mudah, transparan, berkah dan aman ya. Betul. Insyaallah. Oke, jadi dari penjelasan Mas Arief tadi bisa kita simpulkan ya, bagi BMers yang mungkin tertarik setelah mendengarkan sesi podcast Muamalat Talk kali ini dan ingin membuka DPLK Muamalat, bisa datang offline di cabang Muamalat terdekat atau bisa melalui websitenya ya. Nanti akan ada alamat link websitenya di description box maupun di kolom komentar. Jadi nanti BMers bisa langsung klik saja di situ. Dan kemudian DPLK Muamalat ini juga punya kelebihan, yaitu satu-satunya dana pensiun yang syariah ya di Indonesia. Jadi lebih berkah, tenang, dan aman. Maka dari itu sudah seharusnya nih BMers menyiapkan dana pensiun sejak dini. Karena itu tadi masa depan kita sendiri yang tentukan, dan kita bekerja juga belum tentu selamanya ya Mas Arief ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih nih buat Mas Arief. Terima kasih Mbak Erlina yang sudah hadir di sesi podcast Muamalat Talk kali ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk BMers semua. Sampai ketemu lagi nih di sesi Muamalat Talk lainnya. Saya Erlina dan Mas Arief. Saya Arief. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.